Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Air Hitam, Desa Sri Menanti. Desa Sri Menanti. Mungkin kalau gini bisa sampai sekitar 6 bulan ya kita baru bisa menemukan warnanya berubah, hancur. Tapi kalau pakai bakteri mestinya itu kalau cocok nanti dalam bilangan 6 sampai 10 minggu itu sudah berubah. Jadi monggo hari ini kita bareng-bareng pelatihan itu. Jadi ini kami sudah bawakan ini papernya seperti ini. Kalau aslinya itu yang sudah dites ini kandungannya banyak sekalian ya. Terutama ada bagian yang disukai kopi mestinya, kalium dan kalsium. Nah kebetulan ini kan dia punya kemampuan kandungannya tinggi gitu. Jadi monggo nanti ini saya tinggal di sini aja nanti Mas Yono ini seperti ini aslinya isinya kerjanya sederhana sebenarnya, bagaimana bahan yang kita perlukan dicampur kemudian setelah campur semuanya ini kita kasih standarnya berapa banyak. Itu memang paling banyak sebenarnya 10%, tapi nanti kita lihat sampai seberapa lembeknya gitu ya, kelembabannya, karena kelembaban itu nanti mempengaruhi bakteri ini bisa bekerja dengan maksimal atau tidak. Oke. Ya, jadi langkah-langkahnya itu sudah kita muat di sini. Masih. Ya, jadi ini awalannya tadi itu. Jadi bahannya itu sebenarnya secara umum ada yang bahan coklat ya, seperti punya kita kan coklat semuanya ini. Kemudian hijau itu berarti memang belum terbusukkan gitu. Nah prinsip kerjanya itu ada seperti di langkah-langkah itu. Jadi nanti dan kita sudah punya kulit kopi ini kan ukurannya sudah cukup gitu. Kecuali kalau nanti kita akan tambahkan daunnya, kita tambahkan bagian-bagian yang lain. Artinya semua yang Bapak Ibu punya ini sebenarnya bisa jadi kompos semuanya yang warnanya hijau dari tumbuhan ini gitu. Hanya yang dibedakan kalau ada ranting yang keras kan nggak mampu bakterinya memecah itu. Jadi kalau rantingnya harus kita singkirkan, dan semakin banyak yang warna hijau itu sebenarnya mendukung untuk yang diperlukan tanaman kopi itu nitrogennya gitu. Jadi kalau yang seperti ini nitrogennya sudah banyak berkurang karena kan udah keluar. Tapi nanti dengan warna hijau daun yang kita masukkan di situ itu akan angkat ya komposisinya itu. Ya, jadi yang nomor 2 ini kalaupun mungkin sebenarnya bisa separuh-separuh ya, nanti seadanya kita hijaunya, kemudian kita perkaya pupuk kandangnya juga sekaligus. Nah kemudian setelah semua kita campurkan nanti baru kita tambahkan starternya ini, kita campurkan itu, kemudian sebelumnya kita encerkan karena ini konsentrasinya bisa sepertinya berani yang ada ini. Lalu kalau sudah ya kita tampung aja di karung ini, kita ikat, kita lubang-lubang karena ini biar bakterinya itu mampu bekerja dengan baik itu udaranya itu memang sirkulasinya perlu banget. Nah selama 6 minggu itu nanti memang setiap seminggu sekali itu kan memang biar diaduk gitu Bapak. Nah kalau diaduk itu nanti memang masih kurang cairannya, bisa ditambahkan lagi udah kelihatan kering. Nah setelah itu kemudian memang kita tunggu saja nanti. Jadi kalau nanti itu udah kelihatan, kebetulan kan ini udah setahun aja ada Mas Yono ya, setahun. Sebenarnya dia udah pasti sudah terurai gitu ya.
sudah tertulis yang seperti itu. Tapi sudah mendekati warna kompos, sudah mendekati seperti itu. Tapi nanti kita campurkan dengan yang ada. Jadi kalau bapak itu tuh masih coklat, berarti habis bapak ngupas kopinya itu yang posisinya emang masih fresh betul, itu masih alot begitulah ya, masih terikat kuat antara komponen kulitnya kopi itu. Nah tapi kalau sudah sampai berubah warna, kemudian makin ringan, makin mudah diirit gitu, hancur gitu, berarti itu indikasi penguraiannya sudah sempurna. Jadi nanti kita tampung di karung-karung seperti ini. Ya monggo, nanti paling enggak nanti bapak kalau udah jadi nanti bawa satu karung di pelaisan tempat masing-masing, kemudian nanti sisanya kita cobakan di sekitar sini. Gambarannya seperti itu yang mau kita lakukan untuk hari ini. Monggo kalau ada yang mau diobrolkan dulu, silakan aja dari gambar ini yang diperlukan untuk berdonasi. Dan saya yakin bapak-bapak sudah biasa melakukan seperti ini. Hanya melihat bedanya di starternya itu saja. Yes gitu, monggo silakan. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini adalah mengumpulkan kulit kopi untuk dijadikan pupuk organik. Oke, ini ada banyak limbah kulit kopi, ada sekitar sekitar 1 ton 1 ton yang dikumpulkan. yang dikumpulkan dan nanti akan diimplementasi dengan limbah cair. Ini starter yang sudah disiapkan dan sebagian warga menyiapkan atau mengumpulkan Pupuk kandang ya sih. Pupuk kandang diambil langsung dari yang belum terurai. Ya, bergotong royong bersama. ini pupuk cair organik atau dari LCS. Ini adalah hasil penelitian dari Pak Agus Sutanto, dosen biologi Universitas Muhammadiyah Metro. Bisa dilihat ada pupuk kandang dari kotoran kambing dan limbah pupuk. Diambili cabang-cabang yang terpakai. Ya, selain dari sisa kulit kopi juga menggunakan pupuk atau bahannya dari sisa kotoran kambing, dan juga di sini sisa dari daun-daunan. Oke, masih bersama teman-teman. Oke, ini adalah persiapan yang dilakukan oleh penduduk yang membantu kami. Ini bahan-bahan yang dipergunakan, ada ampas kopi sekian banyaknya, kemudian ada kotoran kambing, kemudian di sini juga ada daun-daunan yang akan dipergunakan sebagai bahan campuran. Nanti ketiga bahan ini akan dicampur menjadi satu, kemudian ditambah dengan starter. Starter di sini adalah pokok dari kompos yang akan kita buat. Starter ini adalah pupuk cair organik yang berasal dari limbah nanas.
kemudian ditambah dengan Kotoran. kotoran kambing yang nanti akan dicampur dengan starter dari limbah cair nanas. Ya, setelah disiapkan satu-satu, jadi dicampur, diaduk jadi satu dari 3 macam bahan yang telah disediakan. Oke, saling mengaduk. Ini juga termasuk sibuk, ini wanita the power of the PBI. Dia ternyata ikut meramaikan kegiatan.
aja. Baik, akhir dari proses pembuatan kompos awal. Jadi dengan starter kurang lebih 10 liter kita bisa gunakan untuk 60-an lebih karung hasil dari pengomposan itu. Kita tahu 3 ton kopi itu limbahnya sekitar 40%-nya itu bisa digunakan untuk kembali ke tanaman kopi, sehingga tanaman itu akan bagus kalau mendapatkan nutrisi dari tanamannya sendiri. Maka perlu dibantu dengan starter. Starter ini memungkinkan penguraiannya menjadi lebih cepat. Kalau tanpa starter ini hampir sampai 6 bulan baru busuk, tapi dengan starter ini bisa diperpendek sampai sekitar 6 sampai 8 minggu saja. Akan kita tunggu ini selama 6 minggu supaya biasakan dari proses fermentasi. Yang ini aerob, sehingga diberi lubang, nyusunya dijarangkan agar udara oksigennya bisa maksimal masuk ke dalam karung. Setiap seminggu sekali nanti karung akan dibuka, kemudian dicek. Kalau terlalu kering akan disiram dengan air yang dikasih starter lagi. Kemudian kalau terlalu panas di bawah perlu juga dibalik posisinya. Saya kira itu kita tunggu hasilnya 6 bulan.